Halo teman-teman, kali ini kami akan merekomendasikan MPV mewah murah yang sangat cocok untuk nyenangin orang tua tanpa menganaktirikan anggota keluarga lainnya. Orang tua biasanya paling suka dengan mobil yang mudah aksesnya, kabinnya luas, dan tidak bikin capek meskipun duduk berjam-jam di dalamnya. Nah, mobil berikut ini adalah yang paling ideal. Selain bikin nyaman, dia juga sangat mewah dan sudah dilengkapi dua buah sunroof yang bikin mobil makin terasa istimewa. Selagi mampu buat nyenangin orang tua, kenapa tidak? Benar nggak teman-teman? Berikut ulasannya. Tapi sebelum lanjut, seperti biasa tidak bosan kami ingatkan, silahkan di-subscribe dulu channel ini ya teman-teman. Oke, terima kasih. Yang pertama, Toyota Alphard 2.4 tipe V transmisi matic tahun 2005. Buat teman-teman yang ingin memberikan kenyamanan maksimal buat orang tua, Toyota Alphard adalah pilihan yang terbaik. Kalau teman-teman beranggapan perawatan Alphard akan menguras kantong, itu tidak salah. Makanya kami rekomendasikan yang generasi pertamanya. Karena secara ekonomi, dia bahkan tidak jauh berbeda dari merawat sebuah Innova di harga yang sama. Generasi pertama Alphard ini masuk melewati importir umum di tahun 2003. Ada 5 tipe yang dihadirkan, yaitu tipe AXL, tipe AS, tipe ASG, tipe G, dan tipe V. Semua tipe ini bermesin 2,4 liter. Kemudian ada tipe MZ dan tipe MZG bermesin 3 liter. Untuk 2,4 liter, kode mesinnya 2AZFE 4 silinder 16 valve VVTi. Tenaganya 160 horsepower, torsinya 221 Nm, transmisinya matic 4 speed, dan berpenggerak roda depan. Sementara untuk yang bermesin 3000 cc, berkode 1 MZFE V6 6 silinder 24 valve dengan tenaga 220 horsepower dan torsi 304 Nm. Transmisinya matic Ultra ECT 5 speed dan punya opsi berpenggerak AWD, tapi ini sangat langka. Konsumsi BBM-nya untuk mesin 2,4 liter dalam kota bisa didapat sekitar 6-7 km per liter dan luar kota sekitar 10-11 km per liter. Untuk mesin 3 liter, BBM-nya juga mirip-mirip saja ya teman-teman. Karena dia datang lewat importir umum, fitur-fitur Toyota Alphard bisa beragam dan tidak tergantung varian. Namun secara umum, dia sudah dilengkapi dengan rem ABS plus EBD, dual airbag, all auto power window, spion retract, power sliding door kiri kanan, audio steering switch, kursi captain seats, AC digital dual zone, 2 buah sunroof yang cukup besar, corner sensor depan belakang, dan rem cakram di semua roda. Alphard Gen 1 ini secara image dia masih dapat mewahnya. Mesinnya sangat bandel dan biaya perawatannya masih masuk akal. Spare part mesinnya masih mudah didapat, spare part aftermarketnya pun juga banyak dan harganya jauh lebih murah dan cukup awet. Transmisi maticnya awet karena masih model gear AT 4 speed. Suspensinya sangat empuk, bahkan bisa lebih empuk dari generasi yang lebih muda. Kabinnya masih dapat mewahnya, dan yang pasti super lega, dan keleganya ini sama di semua baris kursinya, jadi tidak perlu lagi rebutan kursi. Kaca jendela penumpangnya masih bisa dibuka lebar, tidak seperti pesaingnya yang rata-rata sudah menggunakan kaca mati, dan biaya pajaknya juga murah. Kekurangannya, untuk sebuah Alphard dia sudah kelihatan jadul dan kaku, tapi dia masih dihormati saat masuk hotel atau mall ya teman-teman. Untuk harga spare part orinya cukup mahal sesuai kelasnya. Dia juga limbung saat menikung, tapi buat di tol dia jadi sangat nyaman. BBM-nya paling boros dibanding generasi lainnya. Kabinnya juga tidak sekedap generasi setelahnya, justru dia lebih mirip kekedapan kabin Innova. Head unit orinya hanya bisa bahasa Jepang saja, dan agak susah untuk mencari unit yang masih benar-benar terawat. Buat teman-teman yang tertarik dengan Alphard Gen 1 ini, Alphard dengan mesin 2,4 liter ini adalah yang paling masuk akal, karena perawatannya mudah dan pajaknya juga murah. Untuk Alphard 2,4 tipe V tahun 2005, harganya sekarang dimulai dari sekitar 135 juta rupiah, dengan pajak per tahun hanya sekitar 3 juta rupiah saja. Tapi kalau teman-teman ingin dapat fitur yang lebih mewah, teman-teman bisa pilih tipe ASG 2,4 facelift tahun 2006 sampai tahun 2008, yang harganya sekarang dimulai dari sekitar 170 juta rupiah, dan untuk pajaknya sekitar 3,5 juta rupiah. Yang kedua, Nissan Elgrand 2,5 tipe HWS transmisi matic tahun 2007. Kalau teman-teman merasa Alphard Gen 1 terlalu minim fitur mewahnya, teman-teman bisa beralih ke Nissan Elgrand.
Tampilan luarnya memang kalah mewah dari Alphard, namun ketika masuk ke kokpit, kita akan disuguhkan dengan tampilan kokpit yang bisa bikin lupa kalau ini adalah sebuah mobil jadul. Dia terkesan modern dengan berbagai fitur elektronik dan sekaligus mewah. Nissan Elgrand baru masuk ke Indonesia pada generasi kedua, didatangkan ke Indonesia pada tahun 2002, kemudian mulai populer di tahun 2005. Elgrand juga punya dua pilihan mesin seperti Alphard, namun cc-nya lebih besar, makanya wajar jika banyak yang bilang tenaganya jauh lebih baik dari Alphard. Pilihan mesinnya 3,5 liter V6 dan 2,5 liter V6. Kali ini kita ulas yang bermesin 2,5 liter saja karena unitnya lebih banyak. Kode mesinnya VQ25DE 2500 cc 6 silinder 24 valve. Tenaganya 183 horsepower, torsinya 233 Nm, transmisinya triptanic 5 speed dan berpenggerak roda belakang. Konsumsi BBM-nya dalam kota sekitar 6-7 km per liter dan luar kota sekitar 10-11 km per liter. Elgrand sama dengan Alphard generasi pertama, fiturnya beragam tergantung permintaan pasar, tapi pada umumnya dia sudah dilengkapi dengan corner sensor, lampu depan adaptive projector HID dan sudah auto, kamera di belakang dan di spion sebelah kiri, rem ABS plus EBD, spion retract, audio string switch, Bluetooth teleponi, voice command, AC digital dual zone, head unit monitor, TV monitor untuk penumpang belakang, power sliding door kiri kanan, semua jendela sudah pakai kre elektrik, dan rem cakram di semua roda. Kelebihannya, mesinnya lebih bertenaga dan lebih responsif dari Alphard. Posisi drivernya lebih baik dari Alphard, jadi kalau nyetir sendiri tanpa sopir, ini masih lebih menyenangkan. Suspensinya sangat empuk, bahkan lebih empuk dari Alphard. Pengeremannya sangat lembut dan pakem. Kokpitnya terlihat canggih dan fitur elektriknya sangat banyak. Kelegaan kabinnya lebih luas dari Alphard. Kekedapan kabinnya juga sangat bagus, lebih bagus dari Alphard generasi pertama. Kursi baris keduanya bisa diputar ke belakang dan masih menyisakan ruang kaki yang sangat lapang. Semua kursinya bisa direbahkan dan bisa jadi tempat tidur. Suara audionya sangat bagus, dan penumpangnya benar-benar bisa dimanjakan dan mandiri dengan dua buah remote yang bisa mengontrol entertainment, AC, dan sunroof. Untuk kekurangannya, mobil ini punya perawatan yang lebih mahal dari Alphard 2,4 Gen 1. Body rollnya sangat limbung dan radius putarnya paling lebar di kelasnya. Setirnya terlalu berat, jendela penumpangnya tidak bisa dibuka, sedangkan Alphard sudah bisa. Kursinya bukan model captain seat murni, tapi tersedia kursi tengah yang sangat fungsional. Dia bisa jadi meja, laci, atau tempat duduk. Dan kursi baris ketiganya tidak punya armrest. Masalah yang lumayan sering terjadi pada Elgrand ini adalah selang power steeringnya bocor. Ini berimbas ke kerusakan alternator, karena posisi selangnya di atas alternator. Rack steer dan karet-karet kaki juga perlu dicek, karena memang ini mobil berat. Jadi, jika dibandingkan dengan Alphard, Elgrand akan kalah dari tampilan luar, perawatan, dan biaya pajak. Kalau fitur, fleksibilitas, kenyamanan, dan kelegaan kabin, Elgrand tentunya sangat unggul. Bahkan mesinnya pun lebih bertenaga dari Alphard. Jadi, Elgrand ini cocok sekali buat teman-teman yang suka bawa mobil sendiri, sekaligus bisa nyenengin orang tua dan keluarga dengan maksimal. Nissan Elgrand 2,5 HWS transmisi matic tahun 2007, harganya dimulai dari sekitar 135 juta rupiah, dengan pajak per tahun sekitar 4,8 juta rupiah. Yang ketiga, Nissan Serena C25 tipe HWS transmisi matic tahun 2008. Sejarah Serena cukup panjang di Indonesia, mulai dari generasi C23 hingga yang terbaru C27. Namun hanya C25 ini yang tidak didatangkan secara resmi ke Indonesia, karena C24 waktu itu datang terlambat ke Indonesia. Demi memberi ruang pasar buat C24, akhirnya C25 di-skip saja. Meskipun begitu, mobil ini tetap beredar di Indonesia melalui importer umum. Kode mesinnya MR20DE 2000 cc 4 silinder 16 valve. Tenaganya 137 horsepower, torsinya 200 Nm, transmisinya Xtronic CVT, dan berpenggerak roda depan. Konsumsi BBM-nya dalam kota sekitar 8-9 km per liter, dan luar kota sekitar 11-12 km per liter. Fiturnya dia sudah dilengkapi dengan rem ABS plus EBD, akses smart key, pintu bagasi elektrik, power sliding door kiri kanan, spion retract, kunci sudah keyless, auto headlamp, dual SRS airbag, head unit monitor,
AC digital auto climate, armrest depan, smart console yang bisa diposisikan di antara kursi depan dan baris kedua. Dia bisa jadi laci atau tempat duduk. Captain seat di baris kedua juga bisa dibikin rapat. Secara umum, Serena C25 ini fiturnya sangat banyak karena ini model CBU. Interiornya terkesan lapang berkat dual sunroofnya. Kursinya sangat fleksibel, bisa diatur model Captain Seat untuk diisi 7 penumpang, atau kalau penumpangnya lebih banyak, bisa diubah menjadi model bench. Fleksibilitas ini tidak akan ditemukan di mobil yang menganut Captain Seat murni. Kelas Serena berada di bawah Alphard dan Elgrand, tapi suspensinya tetap sangat empuk, bahkan untuk di kelasnya dia paling empuk. Mesinnya bandel dan bertenaga, dan kabinnya juga sangat kedap. Kekurangannya adalah kabinnya kurang mewah dibanding Serena C24. Kursinya saat dijadikan model Captain Seat, kita tidak mendapatkan armrest sama sekali. Bagasi belakangnya juga kurang fleksibel karena kursi baris ketiganya tidak bisa sliding. Dan masalah teknis yang kadang-kadang muncul adalah pada transmisi CVT dan AC yang kerjanya kurang maksimal. Nah, buat teman-teman yang ingin punya Nissan Serena yang ada sunroofnya, Serena C25 ini solusinya. Biasanya dengan adanya sunroof, penumpang pasti bakal lebih senang. Nissan Serena C25 tipe HWS transmisi matic tahun 2008, harganya saat ini dimulai dari sekitar 135 juta rupiah, dengan pajak per tahun sekitar 4 juta rupiah. Nah, itulah rekomendasi MPV murah yang benar-benar bisa memberikan kenyamanan maksimal buat orang tua dan keluarga. Buat teman-teman yang punya pengalaman dengan mobil ini, share pengalamannya di kolom komentar ya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.